Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, selamat datang di Aripoda Channel. Kali ini saya tidak akan membagikan tutorial modif APK, tetapi saya akan membagikan cara merapikan, menggabungkan, dan mempersingkat gestur multifungsi yang biasanya teman-teman menggunakan fungsi klik otomatis. Langsung saja kita ke tutorialnya. GS2 Plus. Oke, G2 pengaturan teks keucapan. kita buka ke pengaturan teks keucapan dulu. Pengaturan teks keucapan. Lalu geser kiri. Pengaturan lainnya. Pengaturan label buatan. Di pengaturan label buatan ini saya sudah menambahkan beberapa tanda. Pengaturan label buatan. Dari kosong saya tambahkan Pengaturan label buatan. sebagai berikut. Pengguna bias tambah tanda koma. Tanda petik. Kurung buka. Kurung tutup. Kurung siku buka. Kurung siku tutup. Kurawal buka. Kurawal tutup. Tanda bintang. Tanda pagar. Lebih kecil dari. Lebih besar dari. Garis vertikal. Tanda dolar. Pengaturan label buatan. Nah, itu tadi tanda-tanda yang saya masukkan ke dalam sini. Buatan. Setelah itu kita kembali. Pengaturan teks keucapan. Bakal label buatan kotak centang tidak dicentang. Geser ke kiri akan ada. Bakal label buatan kotak centang tidak dicentang. Nah, ini kalian centang. Dicentang. Tujuannya supaya kita mudah mengerti saat mengedit gestur. Pengaturan label buatan. Kita kembali. Ini sudah diaktifkan tadi. GS2 Plus. Kita masuk ke Pengaturan umum. pengaturan umum. GS2 Plus. Geser kiri. Pengaturan gerakan yang dibuat. Pengaturan gerakan yang dibuat. Custom. Lalu cari opsi lainnya. Bagikan. Opsi lain. Lalu cari Pengatur fungsi. pengatur fungsi. Custom. Geser kanan. Accessibility. Back button. Ini gestur yang saya contohkan adalah Back button. ini back bottom. Sebelumnya ini geser bawah lalu ke kiri. Kita hapus Sama saja. dengan IAP THKQWR. Pesan disalin. Kotak edit dibersihkan. Saya salin dulu agar saya nanti bisa mudah mengembalikannya. Opsi lainnya tombol. Ini opsi lainnya kita salin untuk mencontohkan. Pesan disalin. Lalu kita klik. Pengeditan secara terpisah. Fungsi disisipkan. Fungsi disisipkan kita klik juga. Kita salin juga. Pesan disalin. Pengeditan secara terpisah. Setelah itu kita Klik otomatis disisipkan. pergi ke klik otomatis. Masukkan daftar tombol kurung buka 1 tombol per baris kurung tutup. Menampil. Oke tombol. Kotak edit mengedit. Ini kita tempelkan yang Menu. Fungsi disisipkan. Opsi lainnya. opsi lainnya. Masukkan daftar tombol 1 tombol per baris. Opsi lainnya. Lalu kita enter. Masukkan baris baru. Kita masukkan lagi Menu. Fungsi disisipkan. fungsi disisipkan. Masukkan daftar tombol 1 tombol per baris. Fungsi disisipkan. Oke, setelah itu kita oke. Oke tombol. Back buttonnya. Keyboard. If service klik kurung buka tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda koma tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda koma tanda kurawal tutup kurung tutup return true and kotak edit. Nah, seperti itu. Kita biasanya di gestur multifungsi akan membuat lagi. Jadi if service kliknya itu tidak hanya satu, tetapi ada banyak sekali. Kita contohkan membuat dua saja Opsi ya. lainnya tombol. Pengeditan secara terpisah. Fungsi disisipkan. Pengeditan klik otomatis disisipkan. Ini klik otomatis lagi. Masukkan daftar tombol kurung buka 1 tombol per baris kurung tutup. Menampilkan keyboard Indonesia kurung buka QWERTY kurung tutup. Oke tombol. Kotak edit mengedit. Kita tempelkan. Fungsi disisipkan. Fungsi disisipkan lalu kita oke. Oke tombol. Back buttonnya. Jadi Keyboard Indonesia perintah kurung yang buka pertama QWERTY kurung tutup disembunyikan. Jadi perintah yang pertama adalah mengklik opsi lainnya, selanjutnya langsung mengklik fungsi disisipkan. Tapi perintah yang kedua akan mengklik fungsi disisipkan langsung jika ada tombol yang bernama fungsi disisipkan.
If service klik kurung buka tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda kurawal tutup kurung tutup return true. And if service klik kurung buka tanda kurawal buka tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda kurawal tutup kurung tutup return true and kotak edit. Nah, seperti itu kan nanti akan banyak jadinya. Kita persingkat caranya dengan melakukan pengeditan secara terpisah paragraf. Pengeditan secara terpisah kalimat. Ini masih kalimat, kita rubah dulu menjadi paragraf. Batal tombol. Geser kiri. Oke salin lebih tombol, kalimat tombol, huruf tombol, paragraf tombol. Nah, kita cari paragraf dulu. Paragraf. Kita klik lalu geser kanan. Huruf, kalimat, lebih tombol, salin tombol, oke tombol, batal tombol. Pengeditan secara terpisah paragraf. Nah, di sini kita geser kanan lagi. 14 baris 142 karakter. Ada 14 baris. If service klik kurung buka tanda kurawal buka. Caranya kita untuk mempersingkat perintahnya. Yang pertama dalam satu service klik sampai return true end. Yang pertama. Tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda koma. Nah, ini kita bisa menghapus enternya. Kita klik. Jadi pengeditan secara terpisah paragraf ini akan memisahkan setiap ada enter atau baris baru. If service klik kurung buka tanda kurawal buka. Nah, setelah kurung kurawal buka ada enter, jadi selanjutnya kita geser kanan. Tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda koma. Nah, ini. Terus setelah tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda koma. Tanda koma ada enter lagi, kita geser kanan. Tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda koma. Nah, ini perintah yang selanjutnya. Kita geser kiri. Tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda koma. Ini bisa kita hapus enternya. Edit. Menampilkan keyboard Indonesia kurung buka QWERTY kurung tutup. Tanda koma. Baris baru. Nah, seperti itu. Kita hapus. Hapus. Baris baru dihapus. Mengimport tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda koma kotak edit mengedit. Nah, seperti itu. Lalu Mengimport kita oke tombol. Oke, nanti akan menjadi satu baris. Oke tombol. Pengeditan tanda kurawal if service klik kurung tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda koma tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda koma. Nah, fungsi disisipkan ini akan menjadi satu baris dengan perintah yang di atas. Lalu kita geser kanan lagi. Tanda kurawal tutup. Ini ada tanda kurung kurawal tutup. Jadi itu perintah yang terakhir. Kita bisa menghapus enter dan koma di perintah yang terakhir ini. Tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda koma tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda koma. Nah, itu setelah tanda koma ada enter. Nah, ini kita bisa menghapusnya tanda koma dan enternya untuk perintah yang terakhir. Kan di klik otomatis biasanya ada serangkaian tombol yang harus diklik. Misalkan setelah mengklik A, lalu mengklik B, lalu mengklik C. Untuk antara A dan B dan C itu kita hanya bisa menghapus enternya saja. Tapi setelah C kita bisa menghapus tanda komanya juga. Tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda koma tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda koma. Nah, ini kita hapus enter dan komanya yang terakhir. Edit. Menampilkan keyboard Indonesia kurung buka QWERTY kurung tutup. Hapus. Baris baru dihapus. Tanda koma dihapus. Oke. Lalu kita oke tombol. Oke. Pengeditan tanda kurawal keyboard Indonesia kurung tanda kurawal tutup kurung tutup. Nah, tanda kurung kurawal tutup yang tadi akan naik ke atas. Tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda koma tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda kurawal tutup. Tanda kurawal tutup kurung tutup. Setelah itu akan ada tanda kurung kurawal tutup kurung tutup. Return true. Lalu return true end. Terus lalu ada cara untuk menggabungkan dua if service click. Ini kan ada dua if service clicknya. Return tanda if service click kurung buka tanda kurawal buka. Satu, ini perintah yang pertama. Tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda koma tanda petik fungsi disisipkan. Tanda kurawal tutup kurung. Return true end. Return true end. Terus ada lagi spasi. If service klik kurung buka tanda kurawal buka.
Tanda kurawal buka tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda koma. Tanda kurawal tutup. Nah, itu. Tanda kurawal tutup kurung tutup. Return true. Ini masih Tanda kurawal tutup. tanda kurung kurawal tutup. Setelah Tanda kurawal buka tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda koma. ya, if service click yang kedua ini masih ada tanda koma dan enternya. Jadi Tanda kurawal tutup. setelah kita geser ke kanan akan ada tanda kurung kurawal tutup. Tanda kurawal tutup kurung tutup. Terus geser kanan lagi ada tanda kurung kurawal tutup dan kurung tutup. Baru Return true. return true End. Return true. Ini Tanda kita kurawal tutup kurung tutup. naikkan Tanda dulu. kurawal tutup. Tanda kurung kurawal tutup yang ini kita naikkan dulu. Tanda kurawal buka tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda koma. Kita jadikan satu dengan ini. Caranya dengan menghapus tanda koma dan enter. Ini kan cuma satu perintah saja. Yang tadi dua perintah, dua rangkaian klik tombol. Edit. Menampilkan keyboard Indonesia kurung buka QWERTY kurung tutup. Ini kita langsung tekan hapus. Hap baris baru dihapus. Hapus. Tanda koma dihapus. Jadi baris baru dan tanda komanya kita hapus, lalu kita oke. Mengimport. Pengeditan tanda kurawal keyboard Indonesia tanda kurawal tutup kurung tutup. Tanda kurawal buka tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda kurawal tutup. Jadi setelah fungsi disisipkan langsung kita geser kanan Tanda kurawal tutup kurung tutup. akan ada tanda kurung kurawal tutup kurung tutup. Jadi lebih singkat lagi. Tanda kurawal buka tanda petik if service klik kurung spasi. Lalu bagaimana cara menggabungkan dua service click ini menjadi satu? Dua service click tetapi fungsinya tetap sama. Yang enggak jadi satu rangkaian daftar klik tombol. Bagaimana caranya? Kita tambahkan koma dulu di Return true. Tanda kurawal tutup. Tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda koma tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda kurawal tutup. Nah, di sini kita tambahkan koma di akhiran setelah tanda kurung kurawal tutup. Di perintah yang pertama kita tambahkan tanda koma. Edit. Menampilkan keyboard Indonesia. Mengimport tanda kurawal buka tanda petik opsi kurawal tutup. Baris baru. Ini yang paling akhir. Kita geser ke karakter sebelumnya. Kurawal tutup. Ada kurung kurawal tutup. Ini kita tambahkan tanda koma. Tanda koma, tanda koma. Setelah itu kita oke. Jadi perintahnya itu tanda petik. Titik. N A K P I S I S I huruf besar D. I S I S I P K A N titik. Disisipkan. Fungsi. jadi fungsi disisipkan. A N. Setelah itu Tanda petik. kurawal tutup. Kurang kurawal tutup. Tanda koma. Baris baru. Enter atau baris baru. Kita oke. Mengimport tombol. Oke, pengeditan tanda kurawal keyboard Indonesia kurung buka QWERTY kurung tutup disembunyikan. Setelah tanda koma kita tambahkan tadi di akhiran perintah yang pertama, kita bisa menghapus tanda kurawal tutup kurung tutup. Nah, ini kita bisa menghapusnya. Kita hapus. Edit. Menampilkan keyboard Indonesia kurung buka QWERTY kurung tutup. Kotak edit dibersihkan. Kotak edit dibersihkan lalu oke. Mengimport pengeditan return true. Keyboard Indonesia kurung buka return true. Return true juga bisa kita hapus. Edit. Menampilkan keyboard kotak edit dibersihkan. Mengimport pengeditan N. Keyboard Indonesia kurung buka QWERTY kurung N. N juga kita hapus. Edit. Menampil kotak edit dibersihkan. Mengimport tombol. Pengeditan spasi. Oke lagi. Keyboard Indonesia spasi. Ini spasi hanya enter. Kita juga bisa menghapusnya. Edit. Kotak edit dibersih. Pengeditan if service klik keyboard Indonesia kurung buka QWERTY kurung if service klik kurung buka tanda kurawal buka. Nah, ini if service klik yang kedua, kita juga bisa menghapusnya. Edit. Menampilkan keyboard Indonesia kotak edit dibersihkan. Mengimport tombol. Pengeditan tanda kurawal keyboard Indonesia kurung buka QWERTY kurung tutup disembunyikan. Nah, setelah itu tanda kurawal buka tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda kurawal tutup. Ini perintah yang kedua, fungsi disisipkan. Tanda kurawal tutup kurung tutup. Return true. N. Paragraf tombol. Nah, seperti itu. If 6 baris 99 karakter. 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 6 baris 99 karakter.
yang tadinya 14 baris kini hanya menjadi 6 baris. Kita cek dari awalnya. If service klik kurung buka tanda kurawal buka. Geser kanan lagi. Tanda kurawal buka tanda petik opsi lainnya tanda petik tanda koma tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda kurawal tutup tanda koma. Seperti itu. Itu perintah yang pertama, lalu perintah yang kedua. Tanda kurawal buka tanda petik fungsi disisipkan tanda petik tanda kurawal tutup. Oke, seperti itu. Fungsi disisipkan. Lalu kita geser kanan lagi. Tanda kurawal tutup kurung tutup. Kurawal tutup, kurung tutup. Lalu return true, end. Paragraf tombol. Udah jadi. Kita oke. Back buttonnya disimpan. Kita coba simpan. Opsi lainnya simpan. Kita klik simpan. Disimpan. Lalu kita gestur. Langsung kita gunakan gesturnya. Apakah akan mengklik opsi lainnya lalu fungsi disisipkan? Kita coba. Seret. Opsi lainnya tombol. Fungsi. Nah, berjalan. Ini perintah yang pertama. Lalu kita kembali. Kembali tombol. Back buttonnya. Beranda tombol. Kembali tombol. Keluar tombol. Back buttonnya. Simpan. Opsi lainnya tombol. Nah, yang tadi kan perintah kedua itu langsung mengklik fungsi disisipkan, hanya satu perintah. Pengeditan secara fungsi disisipkan. Ini ada fungsi disisipkan. Peralatan disisipkan. Lalu kita gestur. Coba. Seret. Fungsi. Nah, itu sudah berhasil. Jadi fungsinya tetap berjalan seperti biasanya, tetapi teks gesturnya, teks perintahnya itu akan menjadi lebih singkat dan akan berpengaruh pada jika gestur multifungsi kalian ada banyak perintah seperti itu, akan meringankan atau mempercepat pencarian gesturnya. Cukup sekian tutorial dari saya dan semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.